Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini nggak nyangka ternyata ada sosok yang menyebar gosip tentang kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada marriage, ada risk, ada trap, ada natural disaster, dan di sini ada foe. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Oke? Ada marriage di sini. Kayaknya untuk sebagian kamu yang saat ini sedang berproses untuk melakukan sebuah pernikahan ya, melangsungkan sebuah pernikahan, kayaknya ini nggak lepas dari banyak ujiannya ya, banyak cobaannya. Ini kayak ada yang kayak ada yang nyebar berita hoax tentang kamu atau tentang pasangan kamu. Kayaknya ada yang berusaha untuk ngalang-ngalangin ya, berusaha untuk menghambat, berusaha agar pernikahan ini nggak terjadi. Dan sepertinya ada seseorang atau sosok yang kayak menyebar gosip ya tentang kamu. Kayak ada yang ingin rencana pernikahan ini gagal. Kayak ada fitnah bisa di sini ya, entah itu kamu yang difitnah atau pasangan kamu yang difitnah. Intinya ada seseorang yang kayaknya nggak rela kalau kamu menikah dengan sosok ini. Bisa saja dia punya perasaan sama sosok ini. Kayak ada yang kayak menghalang-halangi, kayak ada yang bikin-bikin cerita di sini untuk bisa menghalangi atau membuat kamu terpengaruh. Jadi hati-hati. Artinya kartu ini mengingatkan kamu bahwa untuk bisa melangsungkan sebuah pernikahan kadang ada ujian, kadang ada cobaannya, kadang banyak orang yang mungkin di sini mengadu domba atau mungkin ada fitnah di sini. Jadi penting untuk kamu dan pasangan kamu untuk lebih menjaga komunikasi ya, karena ada aja orang yang iri, ada aja orang yang nggak suka, ada aja orang yang pura-pura baik, ada aja sosok yang mungkin nggak kamu sangka, nggak kamu duga, justru dia jadi biang keroknya ya, yang nyebar gosip tentang kamu padahal itu nggak benar. Oke? Atau mungkin ada yang ngadu domba di sini. Ada seseorang yang mungkin berusaha untuk menjelek-jelekan pasangan kamu, untuk membuat kamu itu ragu untuk menikah dengan dia. Jadi intinya jangan gampang atau langsung terpengaruh ya dengan sesuatu hal yang belum tahu kejelasannya. Oke, intinya tetap jalin komunikasi yang baik dengan pasangan kamu, karena semakin kesini itu ujian cobaannya makin besar. Itu juga sesuatu hal sebenarnya untuk membuat hubungan kamu itu lebih kuat sebenarnya.
Oke, jadi intinya kamu dan pasangan kamu harus siap karena di awal itu akan banyak cerita yang enggak ya. Jadi kedepannya kamu harus bisa lebih melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan langsung percaya tentang apa yang orang lain gosipin tentang dia terhadap kamu. Harus jalin komunikasi yang baik karena memang ada yang nggak suka di sini. Ada yang memang bisa aja, ada orang yang memang ingin menggagalkan pernikahan kamu dan pasangan kamu. Jadi hati-hati. Oke. Dan di sini memang bisa aja ada orang yang ngirim energi negatif. Ini bisa juga ya. Ada orang yang ngirim energi negatif ke dalam hubungan kamu, yang mungkin sering terjadi pertengkaran, percekcokan, sama-sama ego yang mungkin biasanya nggak seperti itu, tapi menjelang hari H kayaknya banyak hal yang terjadi ya, banyak percekcokan, banyak permasalahan, atau mungkin ada yang ngadu domba di sini, atau mungkin ada permasalahan dalam keluarga. Tapi intinya di sini kamu dan pasangan kamu harus sadar bahwa ini adalah ujian, cobaan untuk bisa melangsungkan sebuah pernikahan. Oke, artinya memang ada yang iri, ada yang gak suka melihat kamu bahagia nantinya. Ini sebenarnya bisa tentang mantan kamu atau mantan dia, bisa ya. Ada kayaknya orang yang belum bisa move on dari kalian, dari pasangan dia dulu atau pasangan kamu dulu, yang belum bisa move on, bisa juga di sini. Ada yang belum bisa move on dari kamu atau mungkin dia yang kayak belum bisa ikhlasin kalau kamu itu menjalin hubungan dengan seseorang yang baru, makanya dia berusaha untuk ngirim energi yang negatif terhadap kamu, bisa aja. Jadi hati-hati. Tapi semua ini bisa aja ya kamu hilangkan, asal di sini kamu lebih saling percaya, komunikasi, jangan langsung percaya terhadap apapun yang orang lain katakan. Oke, kamu harus tahu dulu kebenarannya yang sebenar-benarnya ya. Oke, karena intinya untuk bisa melangsungkan pernikahan itu kadang banyak kecobaannya. Oke. Ini tentang apa ya? Kayaknya ada juga sebagian kamu yang terperangkap ya. Kayaknya ada juga sebagian kamu yang memang terjerat atau terjebak dengan sesuatu hal yang toksik dan manipulatif. Ini bisa tentang dalam pertemanan. Ada dalam pertemanan yang ternyata nipu kamu, manfaatin kamu, atau mungkin ada memang pilihannya salah di sini, salah dalam ya circle tertentu yang mungkin tidak tepat ya. Kamu masuk ke dalam circle yang nggak tepat, yang justru memanfaatkan, atau mungkin di sini ada yang mengkambing hitamkan kamu, ada yang nuduh kamu melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan, ada di sini. Ada yang membuat kamu terjerat dengan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan. Jadi hati-hati. Intinya kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati ya. Karena di sini nggak lepas dari sebuah persaingan. Ada perasaan iri, ada perasaan yang nggak suka di sini. Oke, jadi hati-hati. Ada natural disaster, nggak dipungkiri ya, dalam hidup kadang banyak cobaannya, banyak ujiannya. Meski kamu udah berusaha melakukan yang terbaik, kadang ada aja yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Pengen marah, pengen menyalahkan, tapi ujung-ujungnya di sini kamu yang akan semakin tersiksa dengan perasaan itu. Jadi lebih baik ya lepaskan perasaan tentang kebencian, tentang dendam, fokus terhadap kehidupan kamu yang lebih baik, tujuan kamu. Ya pastinya setiap hidup selalu ada resiko, setiap pilihan, keputusan selalu ada resiko ya. Tapi di sini kamu akan bisa menghadapi semua itu. Artinya kamu punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi apapun situasinya, apapun ujiannya, apapun cobaan dalam kehidupan kamu. Terlepas ada orang yang kamu percaya mengkhianati kamu, ada orang yang percaya ternyata jelek-jelekin kamu di belakang kamu. Terlepas hal-hal seperti itu, yang jelas di sini kamu fokus kepada kehidupan kamu untuk jadi lebih baik lagi. Karena hidup nggak akan bisa lepas dari hal-hal seperti itu, selalu ada aja. Jadi intinya itu kembali kepada diri kamu, harus waspada, harus hati-hati juga, tidak boleh gampang terpengaruh dan tidak boleh gampang percaya terhadap sesuatu hal yang toksik dan manipulatif. Oke. Di sini ada Fool. Saya lihat di sini apapun itu ya,
semua akan baik-baik aja. Itu yang saya lihat di sini. Memang untuk bisa mencapai sesuatu hal, untuk bisa mencapai kebahagiaankah, kesejahteraankah, ketenangan, kedamaian, kadang memang banyak ujiannya, banyak prosesnya, banyak hal-hal yang harus kamu lewati. Tapi saya lihat di sini kamu cukup punya mental yang kuat untuk tetap teguh kepada pendirian kamu, untuk tetap menyerahkan kepada Tuhan atau melibatkan Tuhan di setiap pilihan yang akan kamu buat, dan yakin semua akan baik-baik aja. Ya, artinya memang berproses dulu. Kenapa berproses? Karena nanti agar kamu bisa menjaga, melindungi tentang apa yang kamu miliki. Karena kamu sadar nggak mudah untuk sampai di titik ini, nggak mudah untuk kamu mempertahankan apa yang menjadi milik kamu. Dan dulunya meraih juga nggak mudah, makanya kamu di sini berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada one step, ada release, ada slow down, ada priority, dan di sini juga ada love, nature. Dari tebaran kartu oracle ini ya nanti ujung-ujungnya kamu sadar kok bahwa untuk bisa mencapai sesuatu hal itu kadang memang banyak yang harus kamu lewati dulu. Banyak hal yang gak mudah yang harus kamu hadapi. Itu juga sebagai ujian ya, ujian atau untuk kedepannya, bahwa makin banyak masalah dalam hidup yang harus buat kamu itu lebih kuat. Jadi selalu apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu membuat kamu lebih belajar untuk bisa menyelesaikan permasalahan, untuk bisa menghadapi, untuk tidak lari dari kenyataan. Karena kalau kamu lari, masalah nggak akan selesai. Jadi hadapin aja, yakin akan ada jalan keluar untuk semua itu. Memang kadang prosesnya itu nggak mudah ya, kadang nggak instan juga, kadang nggak sesuai juga dengan apa yang kita harapkan. Tapi terpenting, kamu tidak menyerah, kamu tidak putus asa, tidak berhenti untuk melangkah. Itu yang paling penting. Jangan sampai dengan pikiran yang negatif kamu membuat kamu stuck, membuat kamu berhenti untuk melangkah karena dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, takut dalam penyesalan lagi, takut salah lagi dalam memilih. Tapi pada akhirnya kamu akan benar-benar melepaskan pikiran-pikiran negatif itu, karena kamu sadar itu akan bikin kamu nggak akan keluar dari keterpurukan. Ya, kalau kamu terus-terusan memendam perasaan sakit, pikiran yang negatif, memendam kebencian, artinya kemarahan, itu akan membuat kamu ya akan berada di situ aja atau semakin dalam keterpurukan, karena itu akan menghambat langkah kamu untuk maju, untuk buka hati lagi, menghambat pertumbuhan jiwa, aliran cinta. Itu akan menghambat semua itu. Jadi lepaskan, yakin setelah itu ketenangan, kedamaian itu akan kamu rasakan. Ya mungkin nggak instan ya, selalu punya proses. Pelan-pelan kamu mulai bisa menerima, pelan-pelan kamu mulai bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, bahwa kadang untuk bisa mencapai sesuatu hal memang banyak yang harus kamu hadapi. Apalagi mungkin untuk mencapai kebahagiaan ya, untuk bisa menikah, untuk bisa punya kehidupan yang luar biasa, itu semakin luar biasa ujian, godaannya, pengaruh negatifnya itu juga akan makin besar. Tapi pada akhirnya kamu di sini nggak gampang terpengaruh, artinya kamu berusaha untuk tahu prioritas, tahu apa yang harus kamu pertahankan, apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menjaga apa yang sudah menjadi milik kamu. Ya kembali lagi di sini,
Meski mungkin ada yang benar-benar yang pernah gagal ya, tidak dipungkiri ada sebagian kamu yang memang pernah gagal, entah itu dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan atau dalam karir. Tapi kembali lagi saya lihat kamu punya mental yang kuat untuk bangkit, punya energi yang positif, yakin semua yang terjadi tentang kegagalan, keterpurukan itu punya alasannya. Ada yang terbaik loh untuk kamu di sini. Itu artinya. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik, yakin Tuhan gak akan biarkan kamu terus-terusan dalam keterpurukan. Asalkan di sini kamu terus berprasangka baik dan melakukan sesuatu, berani untuk melangkah. Artinya keberanian kamu itu harus lebih besar daripada ketakutan atau kecemasan atau kekhawatiran kamu. Ya intinya boleh ya, boleh kamu khawatir, boleh kamu cemas, tapi bukan berarti itu mengendalikan diri kamu. Jangan sampai, karena kalau itu mengendalikan diri kamu, kamu akan stuck di situ aja. Artinya keberanian kamu harus lebih besar daripada ketakutan kamu untuk bisa mencapai sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kamu. Ya artinya saya lihat kamu sudah jadi diri kamu sendiri apa adanya, sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu lakukan, dan apa yang ingin kamu wujudkan dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujiannya, apapun cobaannya, dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.